yaitu mengerjakan tanah atau lahan orang lain, seperti ladang, sawah, dengan imbalan sebagai hasilnya berdua, seperdua, sepertiga, seperempat, tergantung pada penjamin itu sendiri. Pandangan ulama. Dasar hukum mudzaro'ah dan mukhabarah. Yang pertama, An Rafi ibnu Khadij qala kunna aksarul ansar haqqan fakunna nukil ardo ala anna lana hazihi farubama akhrajat hazihi walam tahrij hazihi fanahana angzalik. Artinya, berkata Rafi bin Khadij, di antara Ansor yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW melarang paruan dengan cara demikian. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlan Khaybar bisarti ma yakhruju minha min samarin aw zar'i. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun, palawija. Hadis riwayat Muslim. Setengah ulama melarang paruan tanah atau ladang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ulama lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan paruan tanah atau ladang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pihak yang berzakat. Zakat diwajibkan atas yang punya tanah, karena pada hakikatnya dialah yang bertanam. Petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak diwajibkan berzakat. Namun, jika benih berasal dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya. Diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Syarat mukhabarah. Pertama, pemilik kebun dan penggarapnya harus orang yang balik dan berakal. Yang kedua, benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan seluruhnya kepada penggarap. Yang keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan. Rukun mukhabarah menurut jumhur ulama: 1. Pemilik tanah. 2. Petani dan penggarap. 3. Objek mukhabarah. 4. Ijab dan qabul secara lisan. Selanjutnya, kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 3. Tertanggulanginya kemiskinan. 4. Terbukanya lapangan pekerjaan terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. 5. Harta tidak hanya beredar di antara orang kaya. Udah.